Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Jih, Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, sebelum kita melanjutkan lanjutan yang kemarin, ini kemarin ada yang mengingatkan bahwa pada beberapa hari yang lalu ada yang terlompati lompat. Itu halaman 17 baris yang keempat dari bawah. Jih, halaman 17 baris keempat dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tarkil wudu'i, bab meninggalkan wudu. Mim ba'dil husli, dari sesudah mandi jinabat. Jadi setelah mandi jinabat tidak usah wudu lagi apabila mau mengerjakan sholat, dengan catatan kalau belum batal. Akhbarana Ahmad ibnu Uthman ibni Hakim qala hadatsana Abi Amba'anal Hasan wa huwa ibnu Soleh an Abi Ishaq wa hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Syarikun an Abi Ishaq anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata sapa Ibu Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau, tidak berwudu siapa Nabi ba'dal ghusli, sesudah mandi jinabat. Jadi setelah Nabi mandi jinabat kemudian mau sholat, Nabi tidak berwudu lagi karena belum batal. Nah, di saat mandi kan wudu, ada wudunya kalau mandi jinabat. Nah, jadi wudu mandi jinabat itu boleh atau bisa juga digunakan untuk sholat selama tidak batal atau belum batal. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 21 baris kedua. Baris kedua. Babul qadri, bab kira-kira. Alazi, yang yaktafi, mencukupi, bihi dengan alladzi, bihi dengan yang, atau yaktafi ngalap cukup, siapa al-insanu, manusia. Minal ma'i, dari air, bayani alladzi, minal ma'i, dari air, lil wudhu'i, untuk wudhu, wal ghusli, dan untuk mandi jinabat. Jadi babnya kira-kira air yang cukup digunakan untuk wudhu, untuk mandi jinabat itu kira-kira seberapa? Ini minimal, ya. Akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala, berkata siapa Yahya ibnu Sa'id, hadatsana, telah bercerita kepada kami siapa Syu'bah. Qala, berkata Syu'bah, hadatsani Abdullah ibni Jabrin. Qala, berkata siapa Abdullah, sami'tu, mendengar aku, Anasa ibn Malik, pada Anas ibn Malik, yakul, berkata sapa Anas,
Karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yatawadhu berwudu siapa Nabi bimakukin dengan satu mangkok air yang kira-kira satu mangkok oleh Nabi cukup digunakan untuk berwudu. Ini minimal ya. Jadi cukup. Nah, padahal satu mangkok kadang-kadang untuk nyiram kaki saja belum basah. Nah, gimana caranya? Ya, caranya jangan seperti kita wudu biasanya itu ya. Wayal tasilu dan mandi jinabat sapa Nabi bihom sati dengan 5 maka kia beberapa mangkok. Dan mandi jinabat Nabi cukup dengan 5 mangkok. Nah, ya bukan jebar-jebur ya enggak ada. Apa yang untuk jebar-jebur orang airnya satu mangkok. Jadi wudhu air satu mangkok itu ya enggak sampai disiramkan. Jadi tangan ini lengan ya. Yang penting mengalir, dikucurkan air sedikit ya. Yang penting ngalir terus diratakan. Ya, kayak diusap-usap begitu. Ya kalau disiramkan ya satu lengan sudah habis. Nah, mandi juga demikian. Jadi ya mungkin disiramkan sedikit terus kalau yang sabunan ya habis itu kemudian ya disiramkan. Ya mangkoknya orang Arab kan gede. Ya enggak begitu. Jadi ya standar mangkok itu berapa sih itu? Mentang-mentang Arab. Mangkok Arab. Ya standar lah ya. Ya standar. Nah ini maksudnya ya kita ini di dalam menggunakan air juga harus pelan atau hati-hati, artinya jangan sampai berlebihan ya. Kadang cebok saja sampai jebur setengah kolam habis. Nah, cebok doang itu. Ya sekali-sekali dicoba dibiasakan ya. Ya siapa tahu ya, mudah-mudahan tidak ya. Suatu ketika kita pas mungkin air pas-pasan, airnya sedikit ya itu harus bisa. Mungkin hanya 1 ember kecil untuk wudhu. 1 ember bisa untuk mandi, bisa untuk wudhu itu ya. Nah, Akhbarana Harun bin Ishaq al-Kufi qala hadatsana Abdatu yakni Ibnu Sulaiman an Sa'idin an Qatadatan Sofiyah binti Syaibah an Aisyata dari Ibu Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi ya tawadhu berwudu siapa Nabi bimudin dengan 1 mud. Nah 1 mud itu ya takaran lebih kecil tadi, lebih sedikit. Wayal tasil dan mandi sapa Nabi binahwi soi dengan semisalnya sok. Wayal tasilu dan mandi Nabi binahwi soi dengan semisalnya 1 sok. Sok, jadi sok takarannya itu ya. Nabi mandi cukup ya, sebetulnya enggak jauh beda sih. 1 sok dengan 5 mangkok tadi di atas ya hampir sama. Al-amru bi isbaghil wudu'i. Al-amru adapun perintah bi isbaghil wudu'i dengan menyempurnakan wudu.
Jadi menyempurnakan wudhu itu adalah perintah. Karena kalau wudhunya tidak sempurna ya nggak diterima. Akhbarana Qutaibatu qala hadatsana Jarirun an Mansyurin an Hilal ibni Yasafin an Abi Yahya an Abdullah bin Amr qala berkata sapa Abdullah bin Amr qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighu menyempurnakanlah kalian al-wudhu pada wudhu. Nah, Nabi menyerukan supaya wudhunya yang sempurna. Jangan karena kita berada di udara yang sangat dingin ya, akhirnya wudhunya tidak sempurna, diusapnya tidak sempurna. Jadi tetap wudhu yang sempurna itu ya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan basah kuyupnya. Jadi sempurnanya wudhu itu yang sesuai dengan tuntunan. Babul fadli, babnya keutamaan fidzalika di dalam demikian menyempurnakan wudhu. Akhbarana Qutaibatu an Malikin anil Ala'i ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum, ala apakah tidak, ukhbirukum memberi kabar aku pada kalian, ukhbirukum memberi kabar aku kepada kalian, bima dengan apa-apa yamhu menghapus apa ma kami ulang, bima dengan apa-apa yamhu menghapus siapa Allahu Allah Allahu ya. Bihi dengan ma al khotoya pada kesalahan. Wa yarfa'u dan mengangkat siapa Allah bihi sebab ma ad-darajati pada beberapa derajat. Nabi bersabda, apakah kalian semua mau saya beri kabar terhadap apa-apa yang menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Yaitu isbaghul wudu'i, isbaghu menyempurnakan, al-wudu'i pada wudu, alal makarihi atas beberapa kebenciannya wudu, menyempurnakan wudu atas kebenciannya. Ya, kebenciannya artinya
malas kena air, ya, benci kena air. Tapi tetap sempurna. Nah, wudunya tetap sempurna. Wa kasratu, dan memperbanyak. Al-khuta, pada langkah. Ilal masajid, pada beberapa masjid. Pertama tadi menyempurnakan wudu, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid. Artinya ya senang datang ke masjid untuk beribadah, bukan untuk tidur. Senang datang ke masjid untuk sholat atau untuk beribadah. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'das sholah. Wantidharu, dan menanti atau menunggu. As-sholati, pada sholat. Artinya sholat fardu. Menunggu sholat fardu. Ba'das sholati, sesudah sholat sunnah. Jadi habis sholat sunnah, terus kemudian diam menunggu sampai dilaksanakannya sholat fardu, sholat wajib. Wadzaliku, maka demikian itu, menunggu sholat fardu setelah sholat sunnah. Demikian itu ar-ribatu, menyambung. Wadzaliku, maka demikian itu, menunggu sholat fardu setelah sholat sunnah. Ar-ribatu, menyambung. Fadzaliku, maka demikian itu, ar-ribatu, menyambung. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang. Jadi Rasulullah bersabda, maukah kalian saya beri kabar, saya kasih tahu, saya kasih cerita, di mana Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Apa itu? Nah, ini. Pertama, menyempurnakan wudu. Ini yang akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Artinya ya senang atau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat atau beribadah. Yang ketiganya, menunggu sholat wajib setelah sholat sunnah. Ya. Jadi panjenengan datang ke masjid, terus sholat sunnah, terus ya udah duduk diam, menunggu sampai qomat, sampai dilaksanakannya sholat fardu tersebut. Maka yang demikian itu menyambung, artinya menyambung pahala. Walaupun panjenengan menunggu duduk diam setelah sholat sunnah, menunggu sholat fardu, itu pahalanya menyambung. Maksudnya seperti pahala sholat sunnah, menyambung terus. Sholatnya sudah 2 rakaat terus duduk, tapi karena duduknya menunggu sholat wajib, pahalanya menyambung terus. Kayak seperti sholat terus. Duduk tapi pahalanya seperti sholat sunnah. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Makaten Bapak Ibu para pendengar setia, kajian kita sore hari ini semoga menambah pahala, menambah kejelasan, menambah kemantapan dan menambah barokah. Jazakumullahu khaira.